Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat batik cap. Teman-teman semua, di sini saya sedang menggunakan shawl dari batik cap. Bisa dilihat ini motifnya seperti ini, motif nitik ya. Nah, apakah penasaran dengan cara pembuatannya dan bagaimana alat dan bahan yang dibutuhkan? Dalam proses pembuatan batik cap, yang pertama harus kita persiapkan adalah alat dan bahan. Alat yang pertama yang kita butuhkan adalah meja cap ya. Di sini meja cap yang digunakan harus selalu berada dalam keadaan lembab. Kenapa? Karena nanti dia digunakan menggunakan canting yang panas. Untuk alat yang kedua yaitu kompor. Ini adalah keadaan kompor yang digunakan untuk pembuatan batik cap. Dan untuk alat yang ketiga yaitu wajan. Wajan ini terbuat dari bahan tembaga. Kemudian di atas wajan ini ada beberapa lapisan yaitu angsang, ada serak kasar dan juga serak halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang dihasilkan dari malam yang kotor agar tidak terbawa ke kain. Baik, untuk alat yang keempat yaitu canting cap. Contoh dari canting cap bentuknya seperti ini ya. Jadi depannya itu tergantung dengan motif yang kita minta atau yang kita buat. Kemudian di belakangnya ada pegangannya. Kenapa dilapisi kain? Karena agar dia hantaran panas dari bawah sini ketika dicelupkan ke dalam malam, dia tidak panas terkena tangan. Kemudian canting cap ini terbuat dari bahan tembaga. Kemudian dalam pembuatan batik cap juga membutuhkan bahan-bahan. Bahan yang pertama itu merupakan kain polos seperti ini, biasanya bahan katun atau kain mori. Baik, untuk bahan yang kedua yaitu malam. Malam atau lilin ini berfungsi untuk menutup bagian kain yang tidak ingin diwarnai atau tidak ingin terkena warna. Jadi nanti malam ini dipanaskan di wajan yang tadi dan cairannya ketika malam ini sudah cair baru digunakan untuk membuat batik cap. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya adalah pewarna. Di sini saya ada beberapa pewarna. Yang pertama di sini saya mempunyai pewarna dari indigo sol. Kemudian ada remasol. Yang selanjutnya ada naptol. Jadi pewarnaan dalam batik cap itu ada beberapa warna yang digunakan, ada kimia-kimia atau senyawa-senyawa yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya adalah soda abu. Apa itu soda abu? Soda abu adalah bubuk putih seperti ini yang digunakan untuk melorot ketika pembuatan batik cap sudah selesai atau pemalaman sudah selesai. Nanti soda abu ini dituangkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian setelah itu kain yang sudah selesai dalam proses pemalaman dicelupkan atau dilorot. Jadi teman-teman, dari penjelasan alat dan bahan yang tadi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara alat dan bahan. Untuk alat seperti contohnya canting, alat adalah sesuatu yang bisa digunakan berkali-kali. Seperti contoh canting ini, dia bisa digunakan berkali-kali. Di canting atau alat-alat yang lain seperti meja, kompor, wajan, itu bisa digunakan berkali-kali.
Jadi, alat adalah sesuatu yang bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan bahan itu hanya bisa digunakan satu kali. Misalnya, mau membuat batik cap, kita memotong sebagian kecil dari malam ini, kemudian dicairkan dan nanti malam tersebut akan habis. Jadi, kalau bahan itu hanya bisa digunakan satu kali. Sama halnya seperti bahan yang lain, seperti pewarna, kemudian juga soda abu, ini hanya bisa digunakan satu kali. Kayak kain juga hanya bisa digunakan satu kali. Kenapa? Sekian video penjelasan dari saya mengenai alat dan bahan dalam pembuatan batik cap. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.